kembali di video soft skill. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa pentingnya itu soft skill beserta perannya di masa depan. Kita juga akan menjelaskan tentang apa itu emotional intelligence berdasarkan Daniel Goleman dan apa relevansinya pada kehidupan saat ini. Check this out. Jadi dalam kata soft skill itu terdapat kata skill yang berarti kemampuan. Oleh karena itu, soft skill merupakan kemampuan komunikasi, problem solving, time management, leadership, dan beradaptasi dan lain-lainnya. Jadi bagaimana dengan kata soft dalam soft skill? Nah, kalau soft skill itu memiliki kebalikannya, yaitu hard skill. Dan kedua dari kata itu sama-sama memiliki skill yang membicarakan tentang kemampuan. Tetapi kedua kata itu sangatlah berbeda. Hard skill itu lebih membicarakan kemampuan yang bisa dipelajari atau dilatih. Jadi contohnya kalau bagaimana seorang kemampuan itu bisa menggunakan program-program software seperti Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, dan lain-lain. Sedangkan soft skill itu lebih menekankan kepada kemampuan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Kedua soft skill sama hard skill ini tidak ada yang lebih penting, melainkan sama-sama pentingnya. Karena tanpa hard skill, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi. Sedangkan kalau tanpa hard skill, seseorang akan hilang kemampuannya untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kembali lagi dalam pengertian soft skill. Yang pertama, komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan bagaimana seseorang itu bisa melakukan suatu pembicaraan, dan hal ini berhubungan dengan storytelling, public speaking, dan presentasi dari seseorang. Dan yang kedua adalah problem solving, atau bagaimana kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan ini bisa berhubungan dengan kreativitas mereka dan hasil kemampuan mereka dalam menganalisis sesuatu. Yang ketiga adalah leadership, dengan kemampuan seseorang dalam bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Keempat adalah time management, di mana bagaimana seseorang itu bisa melakukan kerja itu dengan waktu yang sangat efektif. Dan kelima adalah beradaptasi, dengan bagaimana seseorang itu bisa melakukan beradaptasi dalam suatu lingkungan baru dengan cepat. Dan hal ini bisa berhubungan dengan konsistensi dari seseorang. Jadi soft skill ini sangat penting untuk dipelajari karena akan berguna untuk segala bidang kerja. Alasan utama itu karena adanya interaksi. Jadi maupun di dalam kooperasi atau pekerjaan secara individu, pasti akan adanya itu interaksi, bisa secara dengan coworkers, klien, dan lain-lainnya. Dan dengan mempelajari soft skill itu bisa mempermudah seseorang dalam berkarir. Dan hal itu memang menunjukkan betapa pentingnya itu soft skill untuk masa depan Anda. Jadi emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengenali emosinya, baik emosi orang lain atau diri sendiri, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Seorang dengan emotional intelligence baik bisa mengontrol emosi saat misalnya emosi amarah dan peka terhadap perasaan orang lain dan sebagainya. Dan menurut Daniel Goleman, emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, dengan menjaga keselarasan emosinya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri sendiri, empati, dan keterampilan sosial. Ya, jadi emotional intelligence ini sangat penting dan relevan bagi kehidupan dan juga untuk pembelajaran, karena bagaimana upaya untuk mengembangkan orang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan sekaligus juga menjadi orang yang sangat manusiawi yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi pula. Jadi emotional intelligence merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa juga untuk menstabilisasi suasana hati dan keadaan mentalnya untuk menjadi produktif dalam pembelajaran melalui upaya-upaya yang nyata. Dan jelas emotional intelligence ini juga memiliki hubungan positif yang sangat erat dengan kepemimpinan. Dan emotional intelligence ini memiliki peran yang sangat berarti dalam kapasitas individu untuk bekerjasama secara efektif, mengelola stres, dan memimpin orang lain secara efektif. Dan Goleman juga telah menyebutkan ada 5 indikator emotional intelligence, yaitu self-awareness, self-control, motivation,
empati, dan social skills. 2, 3. Dan self-regulation atau self-control adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilakunya secara sadar dan mengubahnya untuk sesuatu yang produktif. Contoh penggunaan self-regulation. Contohnya saat seseorang kalah saat bermain game, kekalahan tersebut bisa memancing emosi kemarahan. Cara yang baik untuk menghadapi kemarahan tersebut adalah menenangkan diri dan bersikap rasional dan kelola emosi tersebut dengan baik dan perlahan. Jadi kesimpulannya, emotional intelligence adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan karena emosi menentukan dan mempengaruhi perilaku dan pikiran kita dalam melakukan sesuatu. Dan emotional intelligence untuk mengelolanya merupakan hal yang juga sangat penting agar kita bisa memilih urusan hidup yang baik dan jadi orang yang rasional. Dan juga emotional intelligence penting bagi dunia kerja. Dengan pengetahuan yang baik tentang emosi dan cara memiliki kemampuan yang baik untuk mengelolanya, emotional intelligence dapat membantu seseorang untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam pekerjaannya. Sekian dari video edukasi kelompok kami, semoga bermanfaat. Dan kami akan bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching.